V-A-C-A-T-I-O-N Vacation gitu kan itu lagunya. Ya. Wah gila, gue udah berhari-hari berlalu nih masih kebayang teriakan-teriakan alay kita gitu loh. Kayak wah gue senang Gfriend tuh mengapresiasi teriakan alaynya fans Indonesia gitu ya. Jadi kayak ikonik buat mereka gitu. Padahal sebenarnya itu sesuatu yang nggak disengaja sebenarnya kan. Emang lo habis nonton apa, Ron? Aduh kan udah jelas-jelas bilangnya Gfriend gimana sih? Lo gak fokus sih. Makanya jangan main handphone. Jangan main handphone gue dulu. Lapar. Gak ada cemilan nih, gak disediain cemilan. Jangan ngeliatin gift Sonu dulu yang lagi berenang. Taruh dulu handphonenya. Kita ini lagi mau membahas cerita habis konser nih di episode spesial kali ini. Jadi nama segmennya yang akan ada terus-terusannya namanya cerita habis konser. Cerita habis konser. Lo gak meeting sama gue, maksudnya gak brainstorming sama gue, kenapa judulnya cerita habis konser? Ya karena main ada aja cerita habis konser gitu sih, kan. Tadinya kan mau pakai post concert stories, tapi kayaknya kayak terlalu bahasa Inggris gitu. Sementara kan kita podcastnya kan Indonesia banget nih, ya kan. Jadi kayak nggak perlu lah English-Englishan gitu. Kayak ya udah cerita habis konser aja. Nah kebetulan Jumat kemarin nih, gue sama Dita abis datang ke Go Gfriend Asia Tour 2019. Kita diundang sama Presented by My Music Taste. Terima kasih My Music Taste. Terima kasih My Music Taste sudah ngundang kami berdua. Walaupun sebenarnya harusnya sih kita bawa fotografer ya. Jadi at least kita ada foto ketika di situ gitu. Tapi ternyata ya kita bukan influencer lah. Kita belum waktunya buat bawa kameramen gitu. Kita juga nggak punya asetnya, Ron. Iya nggak sih, ada kameramen di situ. Jadi kayak ya udahlah, kita datang cuma buat menikmati acaranya aja nih gitu kan. Jadi gimana, Ron, lo menikmati? Gue liat lo main HP terus. Lu ya yang main HP balesin DM. Apalah buaya buntung lah lo bales-balesin. Soalnya saat itu lagi pengumuman V Heartbeat, jadi kayak wah lagi rame. Elah, sebenarnya gue tuh kayak udah religiously mau ngeliat Gfriend. Walaupun sih sebenarnya gue nggak body banget sih. Maksud gue kayak gue tipikal fans biasa aja yang emang ngikutin Gfriend tuh cuman dari title tracknya aja. Jujur aja nih. Iya gue sama kayak lo ya. Iya kan, kayak ketika mereka nyanyi Vacation aja kayak hah, ini ada lagu kayak gini ya gitu kan. Kayak kaget sih sebenarnya. Lagu Vacation itu gue pernah lihat comeback stage-nya doang sih. Ya lagunya tuh agak keci karena si Eunha-nya kan suaranya manis banget ya, kayak di manis-manisin, kayak di egyo-egyoin, jadi kayak Vacation gitu. Jadi itu lagu itu padahal gue cuma lihat sekali comeback stage itu langsung inget, oh ini gue tahu nih dia pas promo pas Sunny Summer. Dan nggak nyangka juga ternyata lagu Vacation itu jadi salah satu lagu yang kayaknya paling hype ya. Bukan salah satu berarti lagu yang paling hype di konser itu. Kalau kalian lihat mungkin kayak fancam yang diambil diam-diam itu kayak lumayan viral di Twitter, kayak fancam di mana si Yeri-nya tuh kayak kaget pas ternyata Badi Indonesianya itu, Badi Ina itu kayak fancam-nya tuh yang alay-alay kayak apa? Kayak nonton acara musik Indonesia gitu. Tapi ternyata mereka seneng ya. Karena kayaknya belum pernah mereka dapat di negara sebelumnya. Karena emang fancam itu cuma Indonesia yang punya gitu. Iya, tapi gue nggak tahu fancam itu instingnya Badi Ina atau emang project. Kalau menurut gue, kalaupun itu project, itu naturally aja gitu. Jadi kayak kesannya keren gitu loh, karena kita nggak pernah nyangka, kayak maksud gue gini, ketika lo nonton acara musik atau lo nonton konser, pasti ada momen-momen di mana fancam Ea itu tuh bisa masuk gitu. Dan kemarin tuh kayaknya semua orang lagi ada di frekuensi yang sama juga, di lagu yang pas juga, jadi masuk gitu ya, kayak natural aja jadinya. Lagunya juga cocok dengan fancam yang Ea-nya itu, pas terutama bagian refnya kan. Itu pas kayak gue nggak tau, gue malu juga insting kan ikut fancam terus sih kalau kita lihat fancam yang udah banyak di Twitter tuh kayak si Umjinya ketawa-ketawa, Simbinya kaget bingung, bahkan setelah mereka perform itu mereka langsung main kan, mereka kaget itu fancam apa sih, mereka nanya-nanya kan fancam apa, boleh diulang lagi nggak, kayak
ya udah akhirnya diulangnya kayak kita sambil duduk kan. Mereka impromptu nyanyi di panggung. Iya, terus yang kita juga nggak nyangka Gfriend tuh request ke PD Nim-nya kan. Iya, di ending konsernya. Iya, ending konser itu yang bisa nggak sebelum encore kita nyanyiin Vacation lagi. Tapi dan kita berdiri. Dan itu cukup lama ya itunya. Mereka deal-dealan sama PD-nya karena kayaknya memang unscripted gitu. Jadi kayak seharusnya nggak ini nih lagunya nggak bisa nih. Maksud gue kan pasti kalau konser gitu udah ada istilahnya kayak durasi tersendiri. Kalau lo tiba-tiba impromptu di tengah-tengah kan berarti ngubah semua tuh, ngubah durasi segala macam. Terus juga kayak istilahnya durasinya nambah, terus jadi flow di skripnya juga jadi beda ya kan. Makanya agak lama mereka memutuskan untuk bolehnya itu agak lama gitu. Dan si Gfriend-nya juga request kalau pas encore-nya itu, encore lagu Vacation itu kita harus berdiri. Wah, disitulah kita semua berdiri dan Gfriend-nya juga bilang kalau ini tuh belum pernah sekalipun di negara yang lain, ini tuh untuk pertama kalinya. Betul. Kayak emang si Gfriend-nya tuh seneng sama Vacation nya itu doang kayak. Iya, akhirnya encore kan berdiri terus kita yang joget-joget tangannya yang kayak muter-muter di muter-muter di atas gitu. Aduh, itu seru banget. Iya, tapi kalau menurut gue yang bikin kita ke-trigger sebenarnya gue rasa itu tuh gara-gara ada sekelompok fans mungkin ya, entah di section mana yang kayaknya cowok-cowok pada ngumpul gitu, terus mereka semua suaranya kenceng banget waktu bilang itu pada akhirnya ketularan ke semuanya gitu. Instingnya cepet aja gitu. Dan untungnya yang lain tuh nangkep sinyal itu dengan cepet dan tepat gitu loh. Jadi ketika setiap kali chorus gitu tuh kayak wah iya pas emang dimasukin tuh dimasukin situ tuh kayak emang pas banget gitu. Jadi menarik dan bener sih kalau gue setuju sama Gfriend kalau misalkan emang ini tuh Indonesia banget karena kayaknya fanchan ini cuman orang Indonesia nih yang punya, bukan berarti cuman fans K-pop atau fans nya Gfriend gitu ya, tapi sebenarnya emang orang Indonesia tuh emang udah terpatri gitu kayaknya di kepalanya, sering banget nonton acara musik alay kali ya, atau mungkin nonton TV gitu kan yang kayak ngedengerin fanchan Ea ini. Sebenarnya Tukul sih yang jadi biang keladinya sebenarnya. Tapi tuh di konser selain Gfriend pernah nggak sih kayak gini Ea? Yang sampai segede gini sih sebelumnya emang belum pernah sih. Tapi ini emang yang paling rame kalau menurut gue, yang paling meriah kayaknya. Itu sih yang kayak gue memang jujur gue emang rada-rada main handphone karena Gfriend itu lebih banyak nyanyi yang B-side-nya, mungkin B-side yang album baru, dan itu gue nggak familiar sama sekali dengan lagu-lagunya. Makanya gue amaran kan sebenarnya ini lagunya apa ya, karena kita cuma tahu title track doang. Betul. Iya, terus kebanyakan mereka B-side yang lagu baru, jadi kayak gue cuma bisa nonton aja kan, gue bisa sing along, nggak bisa fanchan, menikmati suasananya aja sama penampilan mereka gitu. Gitu. Terus lo paling suka perform mereka yang mana? Gue sih sebenarnya yang paling karena gue nggak tahu lagunya, tapi emang Vacation tuh yang paling meriah kalau menurut gue. Kalau lagu yang paling gue tunggu-tunggu sebenarnya Navilera. Terus mereka ngebawanya kayak udah jelang akhir gitu kan, Navilera jelang akhir gitu. Jadi kayak itu worth to wait sih. Makanya gue pas selama nonton itu kayak gue nungguin Navilera mana. Walaupun beberapa title track yang mereka punya juga nggak dibawain sih, nggak semuanya dibawain. Iya, nggak semuanya. Ya kebanyakan soalnya kan. Bener banyak banget. Tapi terus kan gue konsepnya suka sih gue. Kan gue suka title tracknya yang judulnya Rove kan, tapi mereka tuh nyanyi yang versi balad itu gue nggak gitu. Gue sama gitu. Gue juga jadi gitu kayak nggak terlalu ngerasa, maksud gue secara original aja sebenarnya lagu itu tuh udah emosional dan memorable buat gue sebagai fans gitu ya, sebagai pendengar gitu. Tapi buat mereka juga itu jadi lagu yang sangat memorable karena lagu pertama yang mengantarkan mereka menang banyak, di acara musik kan banyak sampai berapa belas kali gitu kan. Rekor di situ. Cuman sayangnya lagunya di aransemen. Maksudnya udah keseringan perform dengan yang biasa. Mungkin kalau buat mereka yang emang body banget mungkin ini nunggu-nunggu yang kayak ballad version nih. Ini ya kayak dengerin SNSD nyanyiin Into the New World yang versi ballad gitu ya. Pertama kali tanpa Jessica gitu, kayaknya wah emosional banget. Mungkin kalau body beneran kayak gitu kali ya mikirnya, kayak wah ini bakal emosional banget. Cuman sebagai orang yang lebih suka performance mereka dengan dance-nya yang paripurna itu, gue kayak ngerasa tapi pada akhirnya kayak oke, mungkin mereka emang lebih pengen nampilin vokal sih di sini gitu. Menurut lo kelebihan dan kekurangan konser ini apa? Coba kita bahas kekurangannya dulu ya. Kalau menurut gue sih secara produksi gue nggak tahu ya, sepengalaman gue nonton di Kokas itu
entah ini karena posisi duduk kita yang salah atau emang karena beda budget, beda equipment gitu ya. Kalau nggak tahu gimana. Pokoknya kayak misalkan ketika gue nonton konser Tulus kemarin gitu, kok soundnya bagus ya gitu, oke aja. Kemarin terus agak pas Hasemun juga kayaknya bagus-bagus aja. Cuman yang pas Gfriend kemarin suaranya jelek banget, suaranya kayak pecah. Entah itu karena emang posisi duduk kita atau gimana, gue nggak tahu. Karena kayak pas Tulus gue di festival depan, pas Hasemun gue di posisi kita kemarin tuh cuman agak ke kanan gitu, agak kanan terus tengah gitu. Yang pas Gfriend kemarin kita agak di kiri dan bener-bener deket pintu kiri banget gitu kan, jadi suaranya pecah banget. Kayak itu juga sayangnya suaranya pecah. Sayang, jadi nggak bisa fokus ke ngedengerin vokal mereka sebenarnya karena kayak nggak pecah kayak gimana sih, tapi lebih ke kayak kita dapat gaungnya doang gitu loh. Ini ibarat kalau di bioskop tuh nggak all around you gitu, jadi suaranya kayak cuma di depan mungkin doang, terus kita dapat kayak angin-anginnya doang gitu. Kurang ngebass atau apa, gue nggak paham nih gimana tuh audio. Kalau menurut gue kayak gitu, yang pertama. Kalau menurut gue, kita ngomongin kekurangan aja dulu ya. Kekurangannya itu di VCR. Yang gue bilang, gue nggak bilang Ron, di VCR-nya gue kayak background buat itu loh, buat karaoke biasa di Inul Vista. Yang ada kan mereka encore ganti baju kan, itu kan kita dikasih VCR lirik lagu kan, itu tuh katro banget. Maksudnya katro gimana ya, kayak apa sih background buat karaoke gimana sih Ron, yang ada tulisan liriknya tuh kayak pakai font-font yang ada di yang ada di Microsoft Word gitu, kayak ini faedahnya apaan ya, kita buat nyanyi atau gimana. Maksudnya VCR untuk mengisinya tuh yang gue bilang tadi tuh, yang lirik lagu tuh apa sih, kurang gitu oke. Terus kayak VCR pas mereka performnya juga gue merasa kayak gini aja gitu loh. Ya udah sendawanya. Ya itu kalau menurut gue. Kalau menurut lo VCR-nya gimana? Kalau menurut gue VCR-nya kurang ya aja, kalau selama perform itu kurang sih. Secara kualitas gitu dan juga mungkin secara produksi gitu ya. Iya memang sih nggak yang sangat wah banget gitu. Yang paling bagus sih openingnya sih, yang waktu sebelum masuk ke sebelum mereka muncul di panggung. VCR yang dramanya itu kan. Betul. Tapi jeda di kan ada beberapa drama tuh yang kayak mereka tampil subunit juga kan, ada dramanya juga. Kalau itu oke lah. Tapi kayak beberapa VCR yang kayak tadi lo bilang, yang jeda antara lagu terus lirik lagu yang kayak gitu-gitu. VCR pas mereka perform itu menurut gue kayak gini doang gitu loh untuk sekelas Gfriend gitu. Dan layarnya cuma satu, nggak ada layar di kiri kanan. Jadi kayak kita emang fokusnya ke panggung sih bener. Cuman kayak penonton yang duduk di belakang kayak kita itu nggak bisa ngelihat ekspresi muka mereka masing-masing. Jadi kayak ketika misalnya Enha ngomong gitu, oke Enha ngomong, abis itu Sawon ngomong, abis itu ganti ke siapa. Jadi kita tuh nggak tahu siapa sih yang ngomong, karena kadang-kadang kita dengarnya suaranya sama ya. Kayak gitu kadang-kadang tuh kayak ini Enha apa siapa nih, kok kayak dari jauh misalkan. Kalau Enha mungkin gampang nih dibedain karena rambutnya pendek. Tapi gue tuh susah banget ngebedain Sinbi sama Yerin gitu loh, kayak ini siapa ya yang ini gitu, kayaknya ini Sinbi deh. Jadi dari penampilan juga kadang-kadang gue kayak, maksudnya karena kita sebagai penonton casual gitu ya, yang ngeliatin MV aja nggak dengerin B-side gitu misalnya. Jadi ketika partnya siapa gitu, jadi kayak taruh ini siapa ya, ini kayaknya. Jadi gue kayak ada 15 menit gue yakin itu tuh Sinbi, ternyata itu tuh Yerin gitu loh. Kayak salah ternyata dari tadi nih, gue konsepnya salah di kepala gue gitu. Jadi kayak sayang aja sih, karena nggak ada layar kiri kanan yang menampilkan fokus masing-masing member ketika mereka lagi, karena interaksinya kan banyak banget. Sama fansnya banyak banget interaksinya, terus juga antar member tuh juga banyak banget ngegoda-godainnya gitu loh. Jadi kayaknya sayang aja untuk momen kayak gitu yang di belakang tuh jadi nggak lihat gitu, karena mereka terbilang yang kayak ada satu momen banyak sih, beberapa kali gitu ya, mereka di atas panggung tuh yang kayak ngerumpiin body gitu, yang kayak yang tadi ini lucu banget deh. Cuman kan nggak semua bisa di-translate ya sama translator gitu, karena emang lagi ngoceh biasa nih sama member gitu. Cuman yang nggak difokusin aja jadi sama si layar itu, sama si kamera untuk nampilin di layar itu loh. Menurut gue itu kayak sayang aja gitu. Gue nggak tahu ini bisa jadi suatu kekurangan atau enggak, tapi itu strict banget ininya, kita nggak bisa colongan buat ngerekam. Gue nggak tahu itu sebuah kekurangan atau emang itu suatu kelebihan yang memang
emang kalau konser kan emang harusnya peraturannya seketat itu kan. Jadi kan gue malu sebenarnya nggak ngerekam kan, kecuali yang colongan kayak yang Vacation tadi karena berdiri. Iya. Terus kayak ya mungkin itu antara entah pro atau con ya, di antara itulah. Iya sih. Kalau konser beberapa event lain juga ada sih yang se-strict itu. Jadi gue kayak Kim Jae-won gak se-strict itu tahu. Iya, Kim Jae-won sebenarnya nggak boleh aja. Tapi tuh petugasnya apa sih setelah petugas? Usher yang kayak ushernya gitu, itu enggak. Petugas dia tuh ini banget kayak gue lihat. Iya. Pas The Boys juga gitu kok. Jadi emang nggak boleh itu. Tapi nggak boleh itu ya. Kalau untuk peraturan kamera handphone ya gue sih nggak terlalu mengkritik atau gimana ya. Maksudnya kayak ya udahlah gitu karena memang mungkin kita diminta untuk menikmati konsernya aja nih. Karena pada akhirnya nggak ngangkat handphone berarti tidak mengganggu pemandangan yang lain juga kan. Jadi kalau menurut gue sih nggak terlalu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan sih sebenarnya. Ini mungkin karena konsernya duduk kali ya. Terus jadi tuh sebenarnya kelihatan kita kan sebenarnya ada belakang kan, tapi tuh kelihatan enak nggak yang kita nggak keganggu sama apapun. Ganggu bandong, nggak keganggu handbanner. Tapi ada sih satu fans di beberapa row di depan gue yang kayak dia tuh sebenarnya ngerekam, cuman handphonenya tuh disembunyiin di depan handbanner. Jadi yang dari belakang tuh nggak kelihatan, petugas yang di belakang tuh nggak bakal ngeliat handphonenya kayak. Ya itu ada cara yang yang gue setiap kali gue lakukan itu sih, setiap kali nggak boleh ngerekam sebenarnya. Cuman karena kemarin kita konteksnya lagi liputan, jadi gue menghormati yang punya acara, jadi ya udah diundang My Music Taste gitu. Nah kalau menurut gue kelebihannya adalah dulu sebelum masuk ke situ tadi, karena lo ngebahas soal VCR, gue malah pengen bilang ini masuk ke kelebihan juga sih sebenarnya. VCR mereka itu kemarin bisa dibilang agak terlalu lama jedanya, tapi menurut gue bagus karena buat lokasi-lokasi yang sangat dingin banget itu bisa momen buat pipis sebenarnya. Jadi kayak jeda VCR itu bisa kita manfaatin buat ke toilet karena bener-bener lama banget yang kayak mungkin untuk orang yang ke toiletnya lama kayak gue itu bisa puas sih kayak oke, gue bisa ke toilet seleluasa itu gitu pada akhirnya. Itu aja sih yang pengen gue tambahin. Nah kalau kelebihannya itu gue suka kostumnya. Mereka tuh ada kali 4 kali apa 5 kali ya Ron ya? Lebih ya? Gue suka tuh outfit yang pertama pastel-pastel gitu kan. Nah yang pertama itu justru gue kayak wah ini mereka 5 lagu kok nggak ganti-ganti. Awalnya gue pikir kayak mungkin mereka emang nggak ganti nih karena konsernya bakalan sebentar. Ternyata lama banget konsernya. VCR-nya juga lama. Sampai ganti bajunya kan 4 kali apa 3 kali sih Ron? Kayaknya lebih deh. 4 Round 4 sampai 5. Dari yang pastel terus sampai yang outfitnya agak seksi outfit gitu. Abis itu outfit yang santai buat belum lagi yang outfit yang ini kan subunit kan beda lagi tuh masing-masing. Oh subunitnya itu juga beda lagi dan itu lucu-lucu banget kostumnya. Nah kalau menurut lo subunitnya gimana? Lo suka nggak? Kalau penampilan subunitnya menurut gue ya pas pada porsinya sih, tapi gue seneng bagaimana mereka menampilkan komedi mengejek konsep yang batal mereka gunakan itu loh. Maksud gue kayak kan pasti sebelum grup debut itu pasti akan ada ide-ide debut dari manajemen kan. Nah si Gfriend ini nampilin istilahnya kayak dulu sebelum mereka fix debut sebagai Gfriend, mereka tuh mau didebutin sebagai 2 subunit dengan 3 member masing-masing gitu. Namanya World Peace dan juga Hug. Menurut gue itu lucu sih ke sebuah jokes yang inside jokes banget, tapi ya kocak aja gitu. Kayak tiba-tiba lo kalau beneran debut sebagai World Peace, kayak gue nggak bakalan ngelirik sih girl band ini gitu, kayak aneh banget. Sebenarnya itu ejekan buat kan mereka bilang ini tuh cerita antara fakta sama fiksi. Terus waktu di panggung salah satu ngomong kayak dulu kita beneran loh mau didebutin sebagai World Peace sama Hug. Yang gitu. Mana yang Hug yang gue bilang ini kayak Orange Caramel banget ya. Yang Hug lagunya pop comedy gitu. Itu yang Hug. Tapi ya itu nggak hoge. Gue nggak tahu sih, nggak memorable aja di gue yang subunitnya itu. Tapi oke lah buat. Maksudnya seenggaknya ada lagu eksklusif yang dimana cuma bisa lo dapatkan di konser. Ya ini tuh kan nggak bakal lo dapatkan di mana-mana kan. Jadi perlu banget juga, konser tuh perlu hal yang seperti itu. Entah itu juga lo mereka konfirmasi betul. Entah lo cover lagu atau lo bikin lagu baru untuk konser, itu yang bikin dimana orang-orang tertarik nonton konser karena ya lagu eksklusifnya. Iya, tapi setuju sih. Walaupun gue kayak ya udah lucu-lucuan aja, gue nggak yang memorable gimana. Tapi juga tadi sebelum ngebahas lebih lanjut soal kelebihannya gitu ya, menurut gue yang kurang dari konser ini tuh sebenarnya adalah panggungnya aja sih kalau menurut gue. Karena
Gfriend itu kan tipikalnya karena emang Kokas lu nggak bisa panggung yang kayak apa sih, karena itu juga venue-nya kecil, lu nggak bisa yang tapi kalau nambah apa-apa. Bener, tapi kalau misalkan dilihat dari jumlah penonton yang kemarin itu kalau ditambahin panggung extension dikit aja itu tuh bakal masih tetap bisa mengakomodasi kalau menurut gue ya. Dan bakal lebih seru interaksi sama fansnya gitu, karena kayak tadi gue bilang Gfriend ini kan tipikal grup yang istilahnya petakilan gitu loh kalau di atas panggung ya nggak sih. Jadi ketika mereka banyak banget mereka momen yang kayak saling ngegodain satu sama lain, terus juga nyamperin fans kayak gitu-gitu. Menurut gue akan lebih seru kalau misalkan panggungnya itu jadi lebih dibuat interaktif aja sama fans gitu sih. Yang itu sih menurut gue yang paling krusial ya, selain sound dan juga istilahnya tadi kayak VCR dan segala macam itu. Terus ya kalau perform oke lah, mereka dance-nya kayak nggak capek gitu sih gue liat, kayak mungkin karena itu lokasi dingin banget mereka kayak nggak keringetan ya. Tapi dance-nya kalau menurut gue justru nggak se-energik Gfriend seperti biasanya karena sih. Kan tapi capek, memang karena mereka live kan semuanya juga, jadi ya dimaafin lah gitu. Ya gue senang mereka menyanyikan kesukaan gue, Fingertips dan Avilera. Ya itu yang paling seru sih sebenarnya pas tapi mereka ngebawain lagu-lagu yang kita tahu sih. Iya. Tapi yang gue bingung mereka nggak bawain lagu barunya loh, yang Fever itu. Bawa. Yang Fever bawain. Kok gue nggak ngeh ya? Ada mereka makanya jangan main handphone. Mereka bawa tahu. Yang Fever ya? Kan ini bukannya lagu buat promo album itu kan? Konsernya buat promo album itu kan? Setahu gue mereka bawa ya. Yoldea mereka bawain. Yang Yoldea kan judulnya Fever itu. Itu maksud lo? Itu bukan. Yang Time of the Moon Night kayak aduh gue lupa. Itu Heya judulnya, Heya itu kan. Nah itu barengannya sama si Time of the Moon Night. Yang seru lagi mereka di beberapa lagu itu ngeganti lirik. Yang Time of the Moon Night kan. Time of the Moon Night sama Me Gustas tuh mereka tuh ngeganti lirik. Cuman sayangnya karena suaranya jelek. Ganti lirik Indo? Iya, karena audionya jelek. Iya. Jadi nggak kedengeran mereka tuh nyanyi lagu apa. Tapi gue tuh maksudnya gue tau kan gue nggak hafal sih, maksudnya gue sering ngedengerin Me Gustas tuh, gue sering ngedengerin BAM gitu. Jadi ketika gue dengerin mereka perform terus tiba-tiba di lirik terakhir kok beda ya, kayaknya mereka ganti deh liriknya gitu. Nah gue kira itu diganti pakai lirik bahasa Korea tapi yang versi berbeda gitu, versi konser gitu kalau menurut gue. Tapi ternyata pas mereka klarifikasi, mereka main terus mereka klarifikasi. Tadi kita ganti lirik, kalian nggak ya? Terus gue kayak tuh kan bener mereka ganti, tapi gue cuman nggak kedengeran karena audionya jelek gitu. Terus mereka nyanyi ulang kan lagunya di kayak lagu anime di dubbing. Yang pokoknya yang mereka nyanyiin yang versi Time of the Moon Night itu yang versi akhirnya kan. Bertemu di dalam mimpiku gitu. Jadi kayak gemes aja gitu. Iya sih, lo bilang itu liriknya ganti ya. Gue tuh nggak ngeh, mungkin kan ya itu karena audionya pecah, sember gitu. Jadi kayak gue nggak sadar yang di belakang ya. Gue sadar, tapi gue nggak tahu mereka tuh nyebut liriknya apa gitu. Padahal mereka kan udah berusaha buat belajar bahasa Indonesia tapi kayak jadinya nggak nyampe ke kita gitu loh. Agak sangat disayangkan sebenarnya. Aduh, sih kayak. Mungkin ini PR untuk venue-nya, untuk promotornya. Itu loh, makanya gue entah apakah emang konser dengan budget tertentu mendapatkan kualitas suara yang berbeda gitu ya, atau gimana, atau memang perkara kita salah duduk aja sih, mungkin itu. Mungkin kalau sampai saat ini gue mungkin mencurigai kita salah duduk aja. Yang ada kalau malah makin depan malah makin sember. Enggak juga dong. Kan kalau makin depan kita makin bisa lebih dekat kan. Maksud gue kalau emang sound systemnya fix ya, makin depan berarti kita kan makin lebih dekat mendengarkannya. Sementara kalau di belakang kan kita dengar kayak bias-biasnya doang gitu loh. Jadi kayak cuman gaung-gaungnya sedikit doang gitu. Itu sih. Nah, kelebihan yang lain kalau menurut gue lebih ke fansnya, karena fansnya itu pada saat itu memang nggak terlalu banyak yang datang, nggak membludak itu, tapi bener kata Gfriend kayak energi mereka tuh kayaknya nggak habis-habis sampai akhir. Fansnya itu selalu kompak. Padahal gue sama dia juga nggak bisa. Cuma tahu yo cinggu, cuma tahu bagian itu doang. Iya. Pas absen nama kita nggak tahu. Jadi itu panca yang wani everyday girls day. Jika sonyo shide aburo do sonyo shide, nyambungnya kalau ke situ karena kita tuh nggak hafal fansnya, tapi patut diacungi jempol sih ya. Itu kemarin
apa namanya energinya Buddy itu kayak wah banget. Go gitu. Gfriend. Jadi di situ sih kelebihannya. Bahkan si Gfriendnya juga bilang, gue nggak tahu ini mereka peres atau gimana. Pokoknya mereka bilang kayak, iya kalian tuh semangat banget sampai kita tuh jadi nggak pengen pulang nih gitu. Gimana kalau abis ini kita selesai konser, kita yang nonton, kalian yang nyanyi ya. Sampai Gfriend tuh sampai bilang gitu kayak, oke, nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau emang lo bisa dan manajemen lo mengizinkan ya ayo aja sih sebenarnya. Bisa aja. Bahkan ada tuh yang sebelum encore juga kan mereka nyanyiin lagu yang nggak mereka bawain. Terus mereka cuman mancing dengan lirik depan terus dilanjutin semua kan sama fans. Oh iya iya. Itu kan juga pengen tahu dong kalian hafal nggak sih lagu kita? Iya kan hafal nggak sih lagu kita. Terus mereka nyanyiin kompak banget. Yang Yorum He kan dinyanyiin juga ya kalau nggak salah, tapi Sanisam tapi nggak ada Sanisam. Iya iya cuman minta aja minta kayak gitu doang. Terus pokoknya beberapa lagu yang mereka nggak bawain aja akhirnya dinyanyiin sama fans jadi kayak gitu. Dan ya Buddy ini enak nih ya, Buddy tuh kompak kayak banget. Kompak terus dedicated kalau menurut gue sih. Dan kalem. Karena fansnya sedikit kali ya? Nggak terlalu banyak maksudnya kayak moderate. Iya, ya maksudnya seukuran Kokas masih oke lah nih buat ngedatengin Gfriend gitu. Karena beruntung juga nih My Music Taste ngedatengin Gfriend dengan request dan permintaan online gitu kan. Karena banyak juga kan acara-acara lain yang request dari My Music Taste juga tapi batal gitu. Kayak kemarin sempat Dreamcatcher mau datang tapi juga nggak jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi perlu diapresiasi juga sih fans-fans yang kemarin datang dengan beli tiket gitu ya. Nggak kayak gue sama Dita nih misalkan emang cuma memanfaatkan liputan doang tapi emang misinya beda sih ya. Karena kan kita berusaha untuk ikut mempromosikan eventnya juga gitu. Iya. Jadi emang ya perlu diapresiasi lah usaha-usaha Buddy untuk istilahnya kayak ngeramein gitu ya, ngeramein konser pertamanya Gfriend di Jakarta setunggal gitu. Karena mereka kan udah beberapa kali juga nih datang ke Indonesia dan mereka emang kayaknya ngerasa fans Indonesia tuh emang sangat memorable banget sih gitu dibandingin sama fans di negara lain. Wah, seru sih sebenarnya kemarin, terlepas dari segala macam kekurangannya tapi gue masih bisa ngerasain hype-nya. Mendengarkan lagu-lagu mereka secara live juga gitu, tapi ya agak sember tapi ya gak apa deh gitu. Iya, terima kasih My Music Taste. Jadi gitu deh pokoknya. My Music Taste ada apa lagi ya konser ya? Nggak tahu ya kedepannya mungkin mereka akan fokus ke grup-grup yang masih belum terlalu populer kali ya untuk dibawa-bawa ke sini. Harusnya, gue sangat menunggu sih. Gue lebih senang lihat. Gue senang banget kayak konser-konser yang gue santai ngeliat nontonnya, yang tidak ambisius kayak mungkin karena bukan fandom jadi kayak nontonnya santai banget deh, nggak ada kekhawatiran apa-apa, nggak ada urgensi untuk mengejar apapun harus gitu ini kan. harusnya Ya sih, enaknya kalau nonton konser yang nggak bias tuh enaknya gitu ya, kayak slow banget ya. Yes, setuju. Karena beda kalau yang lo yang fans lo tuh pasti kayak ada anxious gitu loh, kayak aduh pengen lihat yang sebaik mungkin posisinya gimana ya. Padahal sebenarnya apa namanya perasaan-perasaan itu yang membuat pengalaman konser lo jadi nggak maksimal sebenarnya. Iya. Enaknya tuh kalau datang nonton, enjoy, udah gitu. Iya. Maksudnya enjoy cara enjoy orang kan bisa beda-beda ya gitu. Maksudnya ada yang enjoy mungkin dengan ngerekam ya, ada yang enjoy mungkin dengan fanchan teriak. Mereka kan ini kan. Ada yang enjoy mungkin dengan duduk. Mereka gitu. kan di konser kemarin kan nambah high touch sama foto grup kan gitu. Tapi kayak, sebelum konser kan sebenarnya itu. Gue nggak tahu deh. Kayaknya sebelum konser deh, karena waktu itu gue lihat kayak orang-orang pada lari buat foto grup yang kayak gitu. Iya, kalau kita nonton K-pop as a music aja tuh sebenarnya seru ya. Kayak ya beda nikmat antara lu ngefans sama yang lu biasa aja. Iya. Kenapa gue malah jadi curhat ya? Nggak tahu. Sebenarnya mungkin lo masih deg-degan nih karena bentar lagi lo akan menemukan takdir lo yang lain gitu. Jadi kita doain aja supaya nanti lancar semuanya. Karena ini masih tanggal 26 ya. Iya, saat kita rekamannya tanggal 26. Ini nggak tahu juga naiknya kapan. Kita masih ada beberapa hari lagi sebelum akhir Agustus. Tanggal 31 ini. Kita oprek kali ya. Oprek kalau kalian ada yang nonton Asia Syndicate itu dan nonton konser Pentagon, boleh nih main
main-main ke kantor kita. Boleh iya, cerita soalnya kita cuma berdua nih ya yang suka K-pop, jadi cuman ada 4 event, kita cuman ke 2 event doang. Boleh ya, mungkin boleh. Kalian bisa ikutan cerita di sini, bisa ngubungin kita di Instagram Instagramnya atau di Ron aja deh ya, jangan gue. Kalau misalkan kalian ada rekomendasi juga, atau mungkin ada influencer favorit kalian yang misalkan datang ke acara itu, terus kalian mau rekomendasiin kita buat ngundang mereka, boleh. Iya. Tapi nggak dibayar ya. Kita tutup dengan lagu Vacation. Gimana? Kita tutup dengan lagu Vacation kan? Minum dulu. Tadi bukannya Vacation di opening? Vacation buat opening, ini malah kita omongin buat editan, gimana sih? Oke, yaudah kita tutup dengan lagu apa? Kita tutup dengan lo sukanya lagu apa di Gfriend? Gue kan sebenarnya Gfriend suka title tracknya, tapi ada salah satu B-side-nya yang gue suka banget karena lagunya itu kayak lagunya Clean Bandit. Tahu Clean Bandit gak sih? Tahu. Ya tahu kan? Ya, itu kayak lagu Clean Bandit. Nama judulnya, aduh, gue lupa deh. Itu kan nggak dipersiapin sih dari tadi. Judulnya Hear the Wind Sing. Dengarkan angin bernyanyi. Oke. Bagus loh. Kalau gue ini aja lah. Megustas tuh ya. Enggak lah, standar aja lah. Kemarin nggak dibawain tapi di konser. Yang mana? Yorum He. Yorum He. Sunny Summer. Oke, itulah rekomendasinya. Admi Ahai Sani Yusro. Jangan boba. Jinggo. Enggak dong, kalau gitu ke Koreaan harusnya gitu. Yaudah, terima kasih buat yang udah dengerin episode kali ini. Ini adalah episode spesial ketiga. Cerita habis konser. Dengerin cerita habis konser di episode sebelumnya, ada di Spotify dan juga ada di Kaskus Podcast. Jangan lupa subscribe di Kaskus Podcast dan juga follow kita di Spotify dan Kaskus Podcast juga. Kan udah dibilang. Oh udah, ya maafin gue main HP. Ya udah, ganti host aja apa? Annyeong.